Kuasa Hukum Kepala Desa Kohod Arsin, Yunihar, menuding ada pihak ketiga yang menjadi dalang dalam kasus penerbitan sertifikat di area pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten. Meski demikian, Yunihar tak mengungkap siapa pihak ketiga yang dimaksud. Kuasa Hukum Kepala Desa Kohod Arsin, Yunihar, menjelaskan soal pihak ketiga yang membantu proses pembuatan sertifikat hak guna bangunan dan hak milik di atas lahan pagar laut Kabupaten Tangerang. Peran Kades Kohod diklaim hanya membantu warga menerbitkan NOP surat keterangan garap atas permintaan warga. Namun dalam proses penerbitan sertifikat difasilitasi oleh pihak ketiga. Hingga saat ini Polri masih mendalami para pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat di kawasan pagar laut. Polisi menemukan tindak pidana pemalsuan dokumen dalam kasus pagar laut. Beliau juga mengajukan itu kepada Bapeda untuk diterbitkan NOP. Namun dalam proses itu semua berkas, hal-hal yang dibutuhkan di dalam persyaratan pengajuan tersebut difasilitasi dan dibuat oleh pihak ketiga. Karena pihak ketigalah yang kemudian mendorong, membuat, kemudian meminta menandatangani tanpa kemudian menjelaskan secara utuh hal-hal yang apa ditandatangani tersebut. Akibatnya terjadilah kemudian penerbitan SHM dan SHGB. Kepala Desa Kohod Arsin bin Arsip muncul dan memberikan pernyataan ke publik soal kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Selain meminta maaf, Arsin juga menyinggung soal adanya pihak lain dalam penerbitan sertifikat di kawasan pagar laut. Dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf khusus kepada warga Desa Kohod dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati menginvestasi dari kegaduhan yang ada, bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Menanggapi soal pernyataan Kades Kohod itu, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro bilang pernyataan di luar pemeriksaan bukan menjadi pertimbangan. Penetapan tersangka hanya tinggal menunggu hasil pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik Polri. Penyidikan juga akan menggali siapa saja yang turut serta dalam kasus ini. Nanti hasil lapor inilah nanti jadi bahan gelar. Tinggal itu saja. Dan kemungkinan dalam beberapa hari ini dari lapor sudah bisa memberikan kepastian sehingga kita segera bisa menentukan apakah sudah bisa untuk penetapan tersangka atau tidak. Itu juga tidak akan berhenti situ aja karena kita masih berawal dari proses kasus pemalsuan. Kita belum melangkah ke hal-hal lain, yaitu seperti yang turut serta membantu dan lain sebagainya. Kita mulai dari ujung perkara dia menyampaikan di media atau menyampaikan ke luar itu bukan sebuah penilaian bagi kami. Yang kami uji adalah saat pemeriksaan. Sementara itu, mantan Kabar Reskrim Polri, Susno Duaji, menilai tersangka tahap awal sudah terang, namun Polri juga harus menjerat pihak lain termasuk dalang dalam kasus pagar laut. Tersangka tahap awal sudah sangat jelas. Beberapa kata-kata saya terang benderang. Tidak apalah polisi atau Bareskrim Polri agak lambat mengumumkannya karena level kepala desa ya itu sebagai pintu masuk. Sebenarnya yang akan dijerat oleh Bareskrim itu tadi sudah disebut oleh Kepala Desa Kohod, yaitu aparat lebih tinggi, yaitu aparat pemerintah daerah, level kabupaten, dan mungkin juga sampai ke level provinsi, dan nanti endingnya adalah pada otaknya. Otaknya siapa? Yaitu pemilik sertifikat itu. Itulah otaknya. Meski belum menetapkan tersangka, Polri berjanji akan mendalami lebih jauh, diantaranya orang-orang yang terlibat dalam kasus pagar laut hingga mereka yang turut membantu dalam penerbitan sertifikat di pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten. Tim Liputan, Kompas TV.